Selamat datang di Aika Media, channel yang akan membahas berbagai informasi dari seluruh dunia yang akan menambah wawasan kita. Kali ini kita akan membahas mengenai negara Libya. Berikut adalah profil umum tentang negara Libya. Libya terletak di sebelah utara Afrika dan memiliki garis pantai di Laut Tengah. Negara ini sebagian besar terdiri dari gurun Sahara yang sangat luas. Sebagian besar populasi dan kegiatan ekonomi berpusat di sepanjang pesisir. Nama resmi, negara Libya, dalam bahasa Arab, Daulat Libya. Ibu kota, Tripoli. Bahasa Arab adalah bahasa resmi. Berbagai dialek bahasa Arab digunakan di seluruh negara. Mata uang, dinar Libya. LYD, luas wilayah, Libya memiliki luas wilayah sekitar 1.759.540 km persegi, menjadikannya salah satu negara terbesar di Afrika. Populasi, jumlah penduduk Libya bervariasi, dan perkiraan terakhir sekitar 7 juta orang. Sistem pemerintahan, Libya adalah negara yang diperintah oleh pemerintahan yang bersifat profesional dan tidak memiliki pemerintahan sentral yang stabil sejak pergulingan Muammar Gaddafi pada tahun 2011. Negara ini terbagi menjadi beberapa pemerintahan dan faksi bersenjata yang bersaing, dan situasinya terus berubah. Libya meraih kemerdekaannya dari Italia pada tahun 1951. Selama beberapa dekade berikutnya, negara ini diperintah oleh Muammar Gaddafi, yang memegang kekuasaan hingga tahun 2011 ketika terjadi pemberontakan yang menggulingkannya. Setelah pemberontakan tersebut, negara ini terperosok dalam konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik yang berkelanjutan. Ekonomi Libya sangat tergantung pada sumber daya alam, terutama minyak dan gas alam. Negara ini memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di Afrika. Namun, ketidakstabilan politik telah mengganggu produksi minyak dan ekspor, yang berdampak pada perekonomian negara. Budaya Libya memiliki akar dalam warisan Arab, Berber, dan Islam. Bahasa Arab adalah bahasa utama, dan Islam adalah agama dominan dengan mayoritas penduduk Libya beragama Muslim Sunni. Sebelum konflik, Libya adalah anggota Liga Arab dan Organisasi Persatuan Afrika, African Union. Namun, situasi politik yang rumit telah memengaruhi hubungan negara ini dengan komunitas internasional. Pada tahun 2011, Libya menjadi sorotan internasional karena meletusnya pemberontakan yang berujung pada penggulingan rezim diktator Muammar Gaddafi selama Perang Saudara Libya. Setelah perang tersebut, Libya mengalami ketidakstabilan politik yang berkelanjutan dan konflik bersenjata antara berbagai kelompok bersenjata dan faksi politik. Negara ini terbagi menjadi beberapa pemerintahan yang bersaing, termasuk pemerintahan yang diakui oleh PBB di Tripoli dan pemerintahan yang berbasis di Tobruk yang memiliki dukungan dari sebagian besar militer Libya. Selama pemerintahan Muammar Gaddafi, yang berlangsung selama lebih dari 4 dekade dari tahun 1969 hingga 2011, Libya mengalami berbagai perubahan sosial dan ekonomi. Dalam beberapa aspek, terdapat kemajuan dan kemakmuran, terutama dalam periode awal pemerintahan Gaddafi. Namun, ada juga banyak kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan otoritarianisme dalam pemerintahannya. Poin-poin utama tentang kemakmuran dan perubahan di Libya selama pemerintahan Muammar Gaddafi adalah sebagai berikut. 1. Libya memiliki cadangan minyak yang besar, dan di bawah Gaddafi, negara ini mengelola sumber daya minyaknya dengan cara yang memungkinkan pembangunan ekonomi yang kuat. Pendapatan minyak digunakan untuk mengembangkan infrastruktur dan program sosial. 2. Pemerintahan Gaddafi mengadopsi serangkaian program kesejahteraan yang disebut Jamahiriyah, yang mencakup pendidikan dan perawatan kesehatan yang gratis, serta subsidi untuk makanan dan perumahan. Hal ini meningkatkan standar hidup bagi sebagian besar penduduk Libya. 3. Gaddafi memimpin proses nasionalisasi industri minyak, yang menghasilkan kontrol penuh atas sektor ini oleh pemerintah Libya. Hal ini menghasilkan lebih banyak pendapatan negara yang dapat digunakan untuk proyek-proyek pembangunan. 4. Pemerintahan Gaddafi menentang dominasi asing dan mendukung gerakan anti-kolonial dan anti-imperialisme. Negara ini menjadi lebih mandiri secara politik dan menciptakan jarak dengan negara-negara barat. Selama masa pemerintahan Gaddafi, ada periode kemakmuran ekonomi yang nyata di Libya, terutama pada tahun-tahun awal pemerintahannya. Namun, kurangnya kebebasan politik yang ada di bawah rezimnya. Pada tahun 2011, terjadinya pemberontakan melawan Gaddafi dan intervensi militer internasional mengakhiri pemerintahannya, dan situasi di Libya berubah drastis sejak saat itu. Berikut adalah sejarah singkat Libya, zaman kuno,
Daerah yang sekarang dikenal sebagai Libya telah dihuni sejak zaman prasejarah, dan peradaban seperti orang Berber telah ada di sini selama ribuan tahun. Pada masa lalu, Libya menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi dan kemudian menjadi wilayah Kekaisaran Bizantium. Zaman Islam, pada abad ke-7 Masehi, wilayah ini diserap oleh ekspansi Islam dan menjadi bagian dari dunia Muslim. Selama berabad-abad berikutnya, berbagai kerajaan dan dinasti Islam menguasai Libya. Kolonialisme Italia. Pada awal abad ke-20, Libya jatuh ke tangan Italia. Selama periode ini, terjadi perlawanan yang berujung pada pendudukan Italia atas Libya. Kemerdekaan. Setelah Perang Dunia II, Italia dikalahkan, dan Libya memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1951. Kerajaan Libya didirikan, dan Raja Idris al-Senussi menjadi kepala negara. Revolusi dan pemerintahan Muammar Gaddafi. Pada tahun 1969, Muammar Gaddafi memimpin kudeta yang menggulingkan Raja Idris dan mendirikan pemerintahan otoriter di Libya. Gaddafi memegang kekuasaan selama lebih dari 4 dekade. Perang Saudara Libya, 2011. Pada tahun 2011, pemberontakan melawan rezim Gaddafi pecah sebagai bagian dari gelombang protes Arab yang lebih besar. Intervensi militer internasional mendukung pemberontakan, dan pemerintahan Gaddafi akhirnya runtuh. Pasca pemberontakan, Libya mengalami ketidakstabilan politik yang berkelanjutan. Ketidakstabilan politik. Setelah penggulingan Gaddafi, Libya terperosok dalam konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Negara ini terpecah menjadi berbagai pemerintahan bersaing dan faksi bersenjata. Upaya versi perdamaian. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Libya, termasuk perjanjian politik dan gencatan senjata. Namun, situasi tetap kompleks, dan persatuan negara sulit dicapai. Sejak 2011, Libya telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakstabilan keamanan, ketegangan politik, masalah migrasi ilegal, dan permasalahan ekonomi. Situasi politik dan keamanan di Libya terus berubah, dan negara ini masih mencari jalan menuju stabilitas dan perdamaian. Libya memiliki banyak hal menarik untuk kita ketahui. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Libya. 1. Gerbang Gurun Sahara. Libya adalah salah satu negara yang memiliki sebagian besar wilayahnya terletak di Gurun Sahara. Kota Ghat di Libya memiliki pintu masuk ke Gurun Sahara yang indah dan terkenal. 2. Situs bersejarah. Libya memiliki banyak situs bersejarah yang menarik, termasuk Kota Tua Sabrata yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, Leptis Magna, dan Kota Tua Ghadames dengan arsitektur bersejarahnya yang unik. 3. Bersejarah sebagai wilayah Romawi. Sebagian besar wilayah Libya dahulu merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi, dan jejak-jejak sejarah Romawi masih bisa ditemukan di berbagai situs arkeologi di negara ini. 4. Diverse etnisitas. Libya memiliki populasi yang beragam dengan berbagai kelompok etnis, termasuk orang Arab, Berber, dan sejumlah kelompok etnis minoritas lainnya. 5. Minyak dan gas. Libya memiliki cadangan minyak yang sangat besar, dan merupakan salah satu produsen minyak terbesar di Afrika. Minyak adalah sumber pendapatan utama negara ini. 6. Pusat arkeologi. Negara ini memiliki banyak situs arkeologi yang mencakup berbagai periode sejarah, mulai dari zaman kuno hingga era Romawi. 7. Gerakan anti-kolonial. Pada masa pemerintahan Gaddafi, Libya memainkan peran aktif dalam mendukung gerakan anti-kolonial di Afrika dan di seluruh dunia. 8. Perdagangan garam kuno. Gurun Sahara Libya terkenal sebagai lokasi untuk perdagangan garam kuno. Rute perdagangan garam ini dikenal sebagai jalur garam. 9. Bahasa Arab dan Islam. Bahasa Arab adalah bahasa resmi dan mayoritas penduduk Libya beragama Islam Sunni. Nilai-nilai dan budaya Islam mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk Libya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada pembahasan menarik lainnya.